Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Francisca UG, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Lebak, Banten. Saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus pada demonstrasi kontekstual ini adalah CGP dapat melakukan praktek coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Bersama teman CGP saya, yaitu Ibu Ismalia sebagai coach dan Ibu Nia Agustina sebagai coachee, serta saya sendiri sebagai pengamat atau observer. Saya akan melakukan observasi terhadap proses percakapan coaching yang dilakukan antara coach dan coachee. Kami bertiga akan melakukan praktek percakapan coaching dengan menggunakan alur supervisi akademik. Berikut hasil praktek yang telah kami lakukan. Assalamualaikum Bu Isma. Waalaikumsalam Bu Ge. Apa kabar Bu Isma? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya, alhamdulillah. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya Bu Isma ya. Alhamdulillah, ya, Bu. Iya. Nah sekarang di sini ya saya sekarang berperan sebagai observer dari Bu Isma ya dalam melakukan percakapan coaching ini ya Bu Isma ya. Iya. Nah terkait rubrik penilaian yang akan saya lakukan pada saat saya observasi ya. Saya menjabarkan sebentar ya, nggak apa-apa ya Bu Isma ya. Iya Bu. Nah di sini saya berharap dalam percakapan nanti ya, Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya Bu Isma ya, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya Bu Isma ya. Nah kemudian saya juga berharap Bu Isma sudah memiliki kompetensi inti sebagai coach ya Bu, yaitu presence, kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bobot dengan menggunakan teknik rasa ya Bu Isma ya. Terakhir saya juga berharap nanti dalam percakapan coaching yang Coach Bu Isma lakukan, Bu Isma dapat menerapkan alur cerita ya Bu ya. Yaitu apa Bu? Karena ada berapa? Ada 4 ya Bu ya. Yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya. Paham ya Bu Isma ya? Oke. Nah sekarang selanjutnya sebelum Bu Isma melakukan coach ya, ada berapa pertanyaan nih Bu yang ingin saya lanjutkan? Apa yang saya ingin tanyakan? Boleh ya Bu ya? Boleh. Oke, kira-kira kompetensi coaching mana nih yang ingin Ibu Isma kembangkan dalam proses nanti percakapan coachingnya nanti? Yang saya ingin kembangkan dalam proses coaching nanti yaitu adalah mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Pertanyaan berbobot ya agar dapat bisa menggali potensi dari coachnya ya Bu Isma ya. Nah lalu berikutnya dari 2 kompetensi tadi yang Bu Isma jabarkan, kira-kira secara spesifik nih mana yang ingin Bu Isma kembangkan dalam prosesnya nanti? Yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi sehingga coaching saya dapat mengatasi permasalahan yang Ibu Nia temui nanti. Oke ya. Nah lalu terakhir indikator tercapainya apa nih kira-kira yang ingin Bu Isma tujukan dalam percakapan nanti? Indikator keberhasilan yang saya tuju nanti adalah saat coaching saya dapat menerapkan alur tirta secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching sehingga Ibu Nia nanti bisa menemukan ide-ide dari permasalahan sendiri. Oke, baiklah Bu Isma ya. Semoga nanti Bu Isma dapat membantu Bu Nia ya dalam mengatasi permasalahannya dari teknik coaching ini ya Bu ya. Silakan ya Bu ya. Saya nanti akan mengamati percakapan antara Bu Isma dengan Bu Nia ya Bu ya. Oke Bu Nia ya. Ya, terima kasih Bu Isma. Sama-sama Bu Ge. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum Ibu Nia. Waalaikumsalam Bu Isma. Bagaimana kabarnya hari ini?
Alhamdulillah sehat Bu Isma. Bu Isma gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Nah Ibu Nia, kalau saya perhatikan Ibu Nia sepertinya lagi ada beban nih. Boleh bercerita? Ibu tahu aja. Aduh Bu, kalau ngomongin masalah beban mah ya Bu, banyak sekali ya. Cuman yang sedang saya pikirkan akhir-akhir ini tuh tentang menghadapi anak yang fasik di kelas Bu. Itu yang pokoknya yang sedang saya pikirkan betul-betul gitu Bu. Yang belum saya dapatkan solusinya. Oh gitu ya. Boleh Ibu bisa ceritakan kronologinya seperti apa? Jadi Bu, apa namanya ya? Kenapa saya terbebani gitu ya? Karena saya sering melihat murid-murid saya itu kurang aktif Bu di kelas gitu. Entah kenapa gitu ya. Cuman memang tidak semuanya, ada beberapa siswa gitu kan. Tapi saya ingin gitu semua siswa saya bisa aktif gitu. Kadang ada saya melihat gitu ada yang tidur gitu ya Bu ya. Kemudian ada yang asik mengobrol gitu. Ada yang ketika kita sedang melakukan pembelajaran, ketika guru bertanya, siswa tidak menjawab gitu, malah diam saja, tidak kurang respon gitu ya. Apalagi ketika kita ingin meminta pendapat siswa Bu, mereka pasti pada diam saja, seperti tidak berani atau memang malas gitu untuk mengutarakan pendapat gitu Bu. Oh gitu ya. Ya. Nah sekarang apa tujuan dari Bu Nia dari pelaksanaan coaching kita hari ini? Ya mudah-mudahan setelah melaksanakan coaching hari ini bersama Ibu gitu ya, saya bisa mendapatkan solusi dari masalah saya atau mungkin strategi atau cara gitu untuk mengatasi masalah yang sedang saya alami gitu Bu. Nah oke. Nah selanjutnya yang saya ingin tanyakan ke Bu Nia yaitu apa yang telah Ibu lakukan untuk mengidentifikasi alasan anak tersebut mengapa anak tersebut pasif dalam pembelajaran di kelas? Kalau sejauh ini saya hanya melakukan pengamatan Bu, observasi ketika proses pembelajaran berlangsung di kelas. Misalnya saya mengamati anak satu persatu. Memang ada anak yang kelihatannya aktif Bu mengikuti pembelajaran. Cuman ada nih anak-anak yang tadi seperti saya sebutkan itu Bu, misalnya ada anak yang malah mengobrol, ada anak yang ketika guru bertanya dia tidak menjawab. Misalnya saya mengajukan pertanyaan secara global gitu ya kepada siswa, tidak ada yang berani gitu mengangkat tangan untuk bertanya atau saya untuk menjawab gitu ya gitu. Dan ditanya satu-satu pun malah tidak bisa menjawab gitu Bu, pasif gitulah gitu. Dan paling saya itu mengidentifikasi hanya sebatas melakukan pengamatan gitu kepada siswa ketika pembelajaran di kelas Bu. Oke. Lalu strategi apa? Ada nggak strategi khusus yang telah Ibu terapkan untuk mengajak anak-anak tersebut untuk berpartisipasi aktif di kelas? Nah, ketika saya melakukan pengamatan nih ya, saya pertama mengajukan pertanyaan sederhana nih Bu kepada siswa. Kemudian memang ada beberapa siswa menjawab, tapi kemudian saya coba dengan cara lain karena intensitas aktifan siswanya masih kurang nih menurut saya. Saya pakai cara kemudian reward Bu, kemudian reward kepada siswa. Nah anak sudah mulai itu muncul Bu, mau bertanya, mau berpendapat seperti itu. Baik, langkah yang bagus ya yang Ibu terapkan. Nah lalu bagaimana respon anak tersebut terhadap metode pengajaran yang telah Ibu coba tadi? Anak bersemangat Bu kalau kita kasih reward itu. Anak sangat bersemangat. Mungkin ya itu tadi karena ada iming-iming hadiah ya, jadi anaknya mau gitu untuk bertanya, untuk berpendapat, untuk aktif gitu. Mereka semangat Bu gitu. Jadi anak lebih memacu motivasi anak untuk mengikuti pembelajaran dan aktif dalam proses pembelajaran. Iya betul. Nah baik, sudah bagus ya langkah yang sudah diterapkan.
Lalu apakah ada perubahan dalam tingkat keterlibatan anak tersebut dari waktu ke waktu? Memang ada Bu, yang seperti saya katakan tadi, anak terlihat aktif gitu kan dengan pemberian reward. Cuma gini Bu, saya tuh masih bingung gitu ya, karena saya kan sekarang Bu sedang menjalani program guru penggerak. Ternyata ketika saya pelajari di program guru penggerak itu bahwa kalau pemberian reward itu ya itu merupakan motivasi ekstrinsik Bu. Nah ternyata bukan cara yang jitulah gitu ya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa gitu. Nah saya juga sekarang bingung nih Bu ya, gimana caranya supaya bisa meningkatkan motivasi intrinsik dari siswa gitu, dari dalam dirinya sendiri gitu Bu. Iya. Lalu selanjutnya upaya apa yang selanjutnya akan Ibu Nia lakukan terhadap anak tersebut? Apa ya Bu? Pemberian reward tadi saya bilang sepertinya memang betul bisa memicu, cuman ya itu tadi motivasinya motivasi ekstrinsik. Saya ingin bisa memunculkan motivasi intrinsik dari siswa. Apa ya kira-kira? Oh ya, mungkin ini kali ya Bu ya. Saya bisa menerapkan metode pembelajaran kali ya Bu ya, atau media pembelajaran yang bisa meningkatkan motivasi belajar siswa Bu. Terus saya juga mungkin bisa sharing ya Bu ya, bersama teman-teman rekan sejawat saya yang lebih berpengalaman dalam menghadapi masalah ini, baik itu mungkin di komunitas sekolah atau mungkin juga bisa nanti saya ingin sharing dengan teman-teman di komunitas KKG Bu. Mungkin itu sih yang terpikir, solusi yang terpikir oleh saya untuk saat ini. Oke, ya, ide bagus ya Ibu Nia, ini sudah sangat bagus sekali. Nah lalu dari obrolan kita hari ini kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Oh, alhamdulillah ya Bu ya. Setelah kita melakukan percakapan ini, akhirnya saya mempunyai solusi untuk menghadapi masalah saya Bu tentang anak yang fasik di kelas. Tadinya saya agak bingung Bu gitu kan, belum terbuka gitu pikiran saya. Tapi alhamdulillah setelah menjalani sesi percakapan ini, saya alhamdulillah jadi dapat solusi Bu dan strategi cara gitu ya. Iya. Alhamdulillah ya. Kalau begitu nanti kita ketemu lagi minggu depan ya Bu Nia. Baik. Saya ingin dengar cerita lagi nih dari Bu Nia. Tadi Bu Nia kan sudah mengambil langkah-langkah yang tepat nih buat memberikan metode-metode agar anak lebih aktif dalam pembelajaran ya. Nah dari itu maka hari ini saya senang bisa melihat Ibu Nia bisa tersenyum kembali. Nah kita tutup, kita sudahi sesi coaching hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Kita sudahi. Oke nih Bu Isma. Tadi saya sudah mengamati ya proses coaching Bu Isma ya dengan Bu Nia ya sebagai coachingnya ya. Nah pertama nih gimana nih perasaan Bu Isma ini setelah melakukan teknik coaching ini Bu Isma? Perasaan saya sih cukup senang ya. Saya bahagia bisa berbagi pengalaman dengan coaching dalam proses pembelajaran anak di kelas. Pengalaman yang luar biasa ya Bu Isma ya. Nah iya nih dari hasil proses coaching tadi ini ada sedikit beberapa catatan ya. Namun sebelum saya sampaikan saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya Bu ya? Nah ini yang pertama nih, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan proses coaching gitu? Apakah proses indikator ketercapaian yang Bu Isma itu telah tersampaikan gitu Bu Isma? Alhamdulillah sih Bu ya, performa saya tadi sudah sesuai dengan alur tuntas dan input. Saya juga melihat coach saya tadi sudah mampu mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi sendiri. Iya ya, tadi saya juga lihat sendiri ya, Bu Isma telah menerapkan prinsip-prinsip yang
coaching itu ya seperti kemitraan ya, terus Bu Isma udah ngobrol santai dengan Bu Nia ya, itu kan salah satu bagiannya ya. Terus Bu Isma juga sudah menerapkan proses kreatif ya, lalu dengan menggali kreativitas yang ada ya pada coaching Bu Isma sendiri ya, sehingga Bu Nia dapat mencari solusi-solusi alternatifnya ya Bu Isma ya. Kemudian Bu Isma juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot ya, dapat maksimalkan potensi diri dari seorang coachingnya itu ya, Bu Nia itu ya. Luar biasa ya yang sudah Bu Isma sampaikan ya, dalam permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Nia ya, dengan menggunakan alur tirta itu ya Bu Isma ya. Cuman ada sedikit catatan dari saya mungkin ya, di akhir itu ya Bu Isma ya, di akhir proses alur tirta ya, pada tanggung jawab ya mungkin sedikit belum Bu Isma sampaikan ya Bu Isma ya. Tanggung jawab seperti komitmen dari strategi yang sudah akan Bu Nia akan terapkan ya, mungkin nanti bisa digali lagi ya rencana tindak lanjutnya Bu Nia, komitmennya gitu ya Bu Isma ya, gitu ya, sedikit gambaran dari saya ya. Nah, lalu pertanyaan kedua nih, kira-kira berdasarkan hasil coaching tadi nih, kompetensi apa lagi nih yang ingin Bu Isma kembangkan gitu ya? Dari hasil kompetensi yang tadi ya, yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif. Saya ingin bisa lebih fokus mendengarkan sehingga dapat menyimpulkan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Betul ya Bu Isma ya, itu ya salah satunya ya, harapan agar bisa dikembangkan lagi ya Bu Isma ya. Saya berdoa semoga teknik itu ya bisa segera Bu Isma maksimalkan ya dalam diri Bu Isma ya, tentu saja dengan potensi-potensi yang lain ya Bu Isma ya, agar semakin tajam ya kita memberikan pelayanan gitu ya Bu Isma ya, pelayanan coaching terhadap mitra coaching kita yang sedang membutuhkannya ya Bu Isma ya. Saya berharap juga semoga proses ini dapat menjadi bekal Bu Isma ke depannya Bu Isma ya. Iya, terima kasih. Terus juga kita berpegang teguh pada alur tirta itu ya Bu Isma ya, jangan lupa ya Bu Isma ya. Terima kasih ya, ini suatu proses yang luar biasa ya Bu Isma ya. Semoga bisa berdampak positif ya bagi Bu Isma ke depannya ya Bu Isma ya. Mungkin ada yang bisa Bu Isma tanyakan lagi sebelum saya tutup ya Bu Isma. Dan semoga kedepannya saya bisa lebih berlatih lagi dalam menerapkan alur tirta, menonton video-video coaching dan bertukar pikiran dengan teman atau yang dianggap memiliki kemampuan dalam coaching tersebut. Iya, oke Bu Isma ya, saya tutup ya Bu Isma ya. Kegiatan kita hari ini Bu Isma ya. Saya ucapkan terima kasih Bu Isma ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil praktek coaching yang telah kami lakukan untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 ini. Hasil refleksi dari kegiatan yang telah saya lakukan ini adalah tantangan bagi guru dalam menerapkan coaching pada proses supervisi akademis adalah menjadikan refleksi dan pemberian umpan balik sebagai kegiatan yang berkesinambungan dan dilakukan secara terus-menerus atau konsisten, sehingga mampu memberi dampak perbaikan dalam hal kompetensi pemimpin pembelajaran. Tidak jarang guru, bahkan kepala sekolah menerapkan coaching hanya sebagian kegiatan rutin untuk pemenuhan tugas semata, sehingga melupakan prinsip utama, yaitu kontinuitas atau proses yang dilakukan secara terus-menerus dengan menyertakan proses refleksi dan umpan balik. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan perencanaan super akademis yang matang, diikuti pelaksanaan yang sesuai rencana. Kemudian, setelah mempelajari teknik coaching ini, saya mendapat gambaran bagaimana mengemas kegiatan supervisi sebagai kegiatan yang santai, bermakna, reflektif, dan hangat akan terwujud. Teknik ini bisa diterapkan tidak saja untuk meningkatkan kenyamanan hubungan antara kepala sekolah dan guru dan rekan sejawat,
Namun yang terpenting adalah terwujudnya proses evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus melalui proses refleksi. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.